Smartphone kamera blind test episode ke-12. Akhirnya kita adu lagi kamera antar 3 HP dan kali ini itu mid range di harga 5 jutaan. Dan kali ini kita ajak dari tim Besindotech buat ikut main semuanya ya. Dan pastinya kalian juga boleh banget buat join battle-in dari Realme 11 Pro, terus ada Samsung Galaxy A54 dan yang terakhir ada Vivo V27. Jadi manakah yang menang di antara ketiganya? Kita cek bareng-bareng di video ini. Let's go. Oke, buat yang baru pertama kali join ke smartphone kamera blind test di Besindotech, di sini kita akan compare 10 foto dan 1 video yang diambil dari 3 HP yang ada di depan ini. Dan tiap foto itu bakal dijejer dan kita bakal pilih mana HP yang hasil fotonya atau videonya itu paling bagus. Kita catat skornya terus bakal diakumulasi di akhir buat dapetin kesimpulan siapakah yang menang atau dapat skor yang paling banyak. Nah, buat kalian yang nonton silakan untuk share skor kalian atau pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita lihat dulu dari spek lengkap kamera 3 HP yang ada di depan ini. Nah, yang pertama kita ada Samsung Galaxy A54 pakai triple kamera di bagian belakang dengan sensor 50 megapiksel plus 12 megapiksel plus 5 megapiksel dengan OIS, sedangkan di bagian depannya atau selfie-nya itu pakai 32 megapiksel sensor. Sama juga dengan Vivo V27 yang pakai triple kamera, tapi sensornya ini berbeda di 50 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel dengan OIS dan kamera selfie-nya di 50 megapiksel. Sedangkan Realme 11 Pro itu nggak punya lensa ultrawide dan makro, tapi sensor kamera utamanya itu paling besar di 100 megapiksel plus 2 megapiksel dengan OIS dan selfie kameranya itu di 16 megapiksel. Sip, let's begin the blind test. Oke, foto pertama ini diambil menggunakan lensa ultrawide dan posisinya ini outdoor saat langit sedang agak berawan. Sayangnya satu HP itu memang nggak bisa nangkep objek gedung dengan baik ya kalau kalian lihat yang satu itu karena nggak punya lensa ultrawide-nya. Nah, ini kita cek aja pendapat dan jawaban dari peserta blind test kali ini. Ada foto ultrawide. IKEA ya? Uniqlo, coba. Sama kotak. Satu HP yang tidak punya ultrawide. Hah? Samsung kan ada, Vivo kan ada. Berarti yang ujung nih yang nggak ada nih. Waduh, gimana HP 5 jutaan nggak ada kamera ultrawide? Tawan ya yang C foto apa ya? Yang C ini ultrawide macam apa nih? Gue lebih milih A. Gue lebih suka aja warnanya. Pilih yang B. White balance yang A nih agak-agak melincir ya. Kalau yang B kayak paling natural, jadi ya udah cepet aja gue pilih yang B langsung. 1, 2, 3. Galaxy A54. Oke. Vivo. Nah, untuk yang kedua ini adalah portrait mode dengan main kamera. Jadi posisinya itu semi outdoor dengan bokeh intensity yang gua set di otomatis. Jadi default dari HP-nya. Tentunya beauty effect itu juga dimatikan. Jadi kita bisa lihat detail dari wajah dan skin tone naturalnya yang bisa diambil oleh HP masing-masing itu juga bisa terdefinisi. Kira-kira mana nih hasil foto yang paling bagus? Siapa nih? Dede aku. B agak-agak ngaco warna kulitnya ya. Kayak sakit kuning begitu ya. Ini terlalu agak pucat ya. Ini kalau yang C sih ini ngeblur banget sih itu rambutnya. Kalau buat bokehnya sebenarnya A sama C hampir sama. Kalau yang B tuh lebih berantakan sih. Yang C akan gue pilih. Walaupun dia nggak terlalu tajam, tapi warna keseluruhannya kayaknya lebih bener, lebih natural gitu. Warnanya lebih enak di mata. Yang C deh. Gue pilih yang A. Warna kulitnya natural. B. Warnanya lebih keluar, warna vividnya terus lebih kontras. Kropan rambutnya juga paling better dibandingin semua sih. Kita lihat jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Bam! Samsung! Wih, Realme. Vivo! Waduh, Vivo lagi. Gue anak Vivo nih kayaknya. Nah, kali ini foto di dalam ruangan sebuah museum. Jadi cahayanya natural ya dari kaca samping sebelah kiri. Karena di museumnya itu nggak dinyalain lampu-lampunya. Dan di foto ini menggunakan main kamera dengan auto exposure. Nah, ini foto ini gue ambil beberapa kali ya. Karena setiap HP itu kadang suka gonta-ganti exposure sendiri pas gue foto-foto. Jadi gue ambil yang exposure-nya itu paling natural. Wah, ini foto yang agak sulit sih. Gue pilih yang A, lebih tajam teksturnya tuh. Temboknya juga teksturnya lebih dapet. Yang B exposure-nya kayaknya paling bener. Fokus ke tengahnya itu dapet ya objeknya. Memang agak sedikit terang, tetapi masih enak di mata. Kalau A sama C agak gelap dan detail-detail di dindingnya jadi kelihatan semua gitu. Yang B aja deh. B karena lebih terang. Terus agak white. Yang B lebih vibrant gitu sih. Oke, kita langsung lihat jawabannya. 1, 2. Galaxy lagi. Vivo V27. Wow.
Nah, untuk tes keempat ini night mode. Posisinya itu outdoor di sore hari. Kondisinya aslinya itu lumayan gelap ya, lebih gelap daripada aslinya yang ada di foto sekarang. Dan saat foto juga gue perlu nunggu beberapa saat buat night mode-nya itu bekerja di ketiga HP-nya. Gue pilih yang A. Dari warna lampu yang di kolam tuh dia nggak ngeblon gitu. Lampu kuningnya, yang B sama C itu lebih pudar dibandingin yang A. Kalau yang A dia lumayan pas lah, nggak terlalu ungu tapi nggak terlalu hijau, kayu-kayu. A, cara night mode exposure dapat detail daun-daunnya, foto kolamnya nggak gitu noisy dibandingin yang B. Yang C sih agak soft gitu jadinya. Vivo lagi. Oh, 27 lagi. Wah, ini saya Vivo semua ya? Nah, ini selfie portrait. Ini gue ambil di siang hari ya, sama kayak tadi yang ultra wide itu langit lagi berawan, dan beauty mode-nya juga dimatikan, bokeh intensity-nya juga default otomatis dari kamera HP-nya. Nah, dari ketiga foto selfie ini mana yang menurut kalian paling oke? A, ini kayak bikin kamu jadi lukisan cat air gitu kan. Detailnya terlalu dinaikin. Yang A gini tuh kayak fokus di buntel-buntel tuh di belakang tuh. Bokeh ya. Yang B, cara skin tone oke. C, blurnya lebih kayak kamera DSLR gitu kan ya. Jujur dari segi blur gue lebih suka yang C. Overall skin tone, exposure-nya gue lebih suka yang A. C aja lah. Udah. Kayaknya yang C deh overall. Luas lensanya yang C itu lebih lebar. Penting sih buat saya. Yang B deh. Bokehnya lebih kayak natural. Gue pilih yang B. Potongan rambutnya itu udah lebih rapi dibandingkan ketiganya, sama warna kulit yang normal gitu loh. Kalau gitu kita lihat apa yang B? Q27 lagi. Wede, Samsung is back on the lead. Nah, kalau yang satu ini adalah miniatur dari karton. Ukurannya super kecil ya, panjangnya kira-kira cuma sekelingking aja. Jadi termasuknya udah macro shot. Tapi kali ini gue pakai digital zoom atau in-sensor zoom juga, kalau kalian suka sebutnya in-sensor zoom, buat dapetin detail dari objek yang super kecil. Kondisi ruangannya juga low light ya. Jadi mana menurut kalian yang paling bagus di antara ketiganya untuk macro shot? Gue pilih yang A. Yang A. Yang A detail dapet warnanya pas. Terlihat paling detail yang A, walaupun catatannya adalah noise-nya ini lebih kerasa tuh ya di bagian shadow-shadownya kalau dilihat. Yang C juga oke, cuma dia agak misfokus nih, kemungkinan nih karena sensornya gede ya, jadi dia cuma fokus ke titik tengahnya aja. Kayak senar-senar kertas palsunya ini nggak begitu dapet dibandingin sama yang A. Yang B oke, tapi nggak gitu dapet detailnya gitu ya. Gue mungkin akan pilih yang A sih, karena ini konteksnya makro, jadi pengen gue dapet detail setajam mungkin gitu, tanpa ya terlalu over sharpening. Oke, kita lihat yang A itu apa. Realme. Akhirnya. Foto ketujuh, ini tes untuk dynamic range dan shutter speed. Kondisi terowongannya ini tanpa ada cahaya, jadi nggak ada lampu di dalamnya. Dan di luar itu mataharinya lagi terik-teriknya. HDR-nya dari kamera masing-masing itu auto, dan subjek juga bergerak. Jadi kita bisa lihat ada beberapa foto yang ada motion blur-nya nih. Gue pilih yang A deh. Kalau dilihat di sebelah kanan nih, ada gedung kan. Yang A lebih terlihat jelas gitu dibandingkan ketiga ini, gedung yang di belakangnya tuh. Terus yang bagian dalamnya kan gelap banget nih. Nah yang A ini terangnya cukup. Segi white balance, again yang A kelihatan lebih bener, lebih netral, sedangkan yang B ini agak ke arah hijau. Jadi gue akan memilih yang A aja. Yang B karena secara white balance gue lebih suka yang B. Oke, kita lihat jawabannya untuk yang A adalah Galaxy. Nah, untuk Vivo. Samsung kayak ini baru ini nih kayaknya mulai dapat algoritma warna yang nice gitu ya di tahun ini ya. Nah, sama seperti sebelumnya, tapi satu ini kondisinya lebih terang. Gue pindah ke outdoor buat dapetin detail dari langit, objek, dan area gelap di dalam terowongannya itu. Fotonya diambil dengan main kamera dan auto HDR. Yang C. Kenapa yang C? Lebih pop up warnanya, dapat juga gambar si kudanya tuh, yang tombaknya. Oke, gue pilih yang A aja deh. Lebih enak di mata aja warnanya. Karena yang C kayaknya hijaunya agak kusem gitu kelihatannya. Di B, dari awan sama kudanya itu, patung kudanya dia lebih tajam. Langitnya juga lebih dapat teksturnya gitu. Oke, kita lihat jawabannya untuk yang A. Realme. Vivo lagi. Galaxy lagi, Pak. Nah, lanjut lagi, ini foto makanan. Kalau blind test itu nggak boleh kelewatan ya, harus ada makanan nih ya. Jadi ini yang satu ini adalah close up dengan kondisi cahaya yang artifisial atau dari lampu yang ada di samping atas objek. Jadi itu lagi ada di Indomaret, gua berdiri terus gua foto malam-malam ya. Fokusnya ini otomatis dari HP-nya. Jadi dia itu menentukan titik fokus sendiri. Foto makanan itu harus menggugah
Dan yang B ini warnanya sangat pop, jadi gue pilih yang B. Yang C, warnanya lebih paling natural gitu. Kalau yang B kuning banget, yang A masih rada gelap. C deh, dapet tone warna yang paling menarik yang pengen bikin gua makan gitu. Gue pilih C, Galaxy kayaknya yang C. Gue tebak ya guys, A Realme, B Vivo, C Galaxy pasti. Ayo, kita taruhan. 3, 2, 1. 100.000 bagi saya, buat saya bener kan? Realme, Vivo, Galaxy. Kagak ada dealnya di awal. Dan foto terakhir adalah mode full sensor dengan objek yang merupakan tumpukan handuk ini ya, jadi seni gitu. Nah di tiap handuknya ini ada tekstur yang mana baru kelihatan kalau misalkan kita zoom lebih dekat. Ya, nah dari ketiga HP ini punya ukuran resolusi yang berbeda-beda ya, karena ukuran sensornya juga berbeda-beda. Tapi menurut kalian mana nih yang paling oke untuk mode full sensornya? Yang B sih. Pas di zoom dia yang paling clear, paling jelas gitu. Ya paling tajam B sih, udah jelas ini. Jadi gue pilih yang B. Yang B. Pasti pilihnya A. Karena dia ada makro-makronya gitu. Perangko-perangko gitu di hewan itu. Ya udah jelas sih Dan ini. Yang paling oke yang mana ya guys ya? Kelihatan ya ketika di crop ya. Jadi yang paling jelas yang beta. Langsung. People P27 A54. Untuk full sensor ini, Realme itu 100 megapiksel, Vivo Galaxy itu 50 megapiksel. Tapi yang paling detail dapatnya itu si Vivo justru ya. Jadi ya emang sesuai nih ya. Judulnya kan pakai sensor flagship. Ya nggak? Nah, kalau Realme 11 Pro gimana nih? Katanya kan dia kan pakai lossless zoom ya. Itu yang diunggulin memang dari Realme ya. Makanya dia bisa dapetin detail mungkin yang banyak tadi ya. Foto ke-7 ya, makro ya. Nah, bonus. Nah, kali ini untuk compare kestabilan kamera dengan tes jalan kaki. Ya, ketiganya direcord secara bersamaan di dalam supermarket tanpa dinyalakan Electronic Image Stabilization atau AIS. Ya, jadi hanya memanfaatkan dari OIS-nya aja, Optical Image Stabilization. Tapi menurut kalian gimana? Mana hasil video yang paling oke? Gue pilih A. A sama B stabil. Yang C sih udah lah ya. OS-nya nggak jalan atau gimana. Yang C gempa bumi ya guys ya. Yang B lampu di dalam raknya itu kedip-kedip. Yang A stabil, berarti secara pencahayaan, secara exposure sih oke. Gue pilih yang A. Yang A. Milih yang A. Dia sebenarnya A sama B tuh hampir sama stabilnya. Kayak lebih oke yang B. Wow, Galaxy hebat. Samsung. Oh, Vivo. Oh, Vivo menang. Oke, jadi dari kamera blind test episode ke-12 ini, Vivo V27 itu dapat skor tertinggi dari 3 peserta, disusul sama Samsung Galaxy A54 dari 2 peserta, 1 peserta itu seri ya, jadi nggak kehitung, dan terakhir itu Realme 11 Pro. Jadi bisa dibilang pemenangnya adalah Vivo V27 untuk kamera blind test kali ini. Nah, Vivo dan Samsung punya hasil kamera yang bersaing memang ya, terutama di main kameranya dengan HDR, ultra wide-nya, portrait mode, selfie, dan full sensor. Sama-sama oke. Sedangkan Realme 11 Pro itu punya kelebihan di lossless zoom dengan hasil yang paling bagus tadi ya pas gue digital zoom 2 kali ke si miniaturnya tersebut. Cuman dari segi tone warna dan pilihan lensa masih kurang nih ya. Tanpa adanya lensa ultrawide, menurut gue bikin motret itu jadi kurang fleksibel jadinya. Intinya HP mid-range harga 5 jutaan tahun ini dapat improvement memang ya yang oke dari segi kameranya. Dan kita juga bisa foto sehari-hari di berbagai kondisi dengan hasil yang bagus. Nggak perlu edit-edit, tinggal percayain aja ke sistem kamera si HP-nya itu buat dapetin hasil yang oke-oke. Nah, gimana skor blind test dari kalian sendiri? Apakah yang menang Samsung, Vivo, atau Realme? Jangan lupa buat cantumin jawabannya di kolom komentar, dan jangan lupa kalau kalian suka video ini atau konten ini, kasih tombol like-nya, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di blind test selanjutnya, live streaming atau kayak gini lagi guys. Bye-bye!